sebagai benchmark ya, istilahnya itu sebagai benchmarking kita ini mungkin bisa kita kaji. Jadi ini ada performance indikator ya, performance indicators and reflective questions intended to promote better quality of teaching in Hong Kong. Ini di Hong Kong ya, tapi tapi nggak apa-apa ya. Saya kira ini bisa kita jadikan sebagai benchmarking. Apa sih sebenarnya yang penting ya dalam kaitannya dengan pembelajaran itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Ya, jadi yang penting sebenarnya bukan soal bentuk RPP maupun silabusnya, tapi ini lebih banyak berkaitan dengan gurunya. Jadi yang perlu disiapkan itu justru gurunya. Nah, poinnya di sini bahwa guru itu harus memiliki kemampuan ya untuk melakukan refleksi. Ya, maka di sini ada beberapa pertanyaan reflektif bagi guru dalam upaya untuk mendorong dan meningkatkan mutu pembelajaran yang lebih baik. Nah, di sini ada 3 performance indikator, 3 indikator kinerja guru. Yang pertama adalah teaching organization, organisasi pembelajaran. Nah, pertanyaan reflektifnya itu adalah how do teachers design their teaching content according to their abilities. Ya, bagaimana para guru itu mendesain isi dan juga mengadaptasi ada 2 poin penting. Pertanyaan reflektif untuk membuat desain pembelajaran adalah berkaitan dengan isi dan juga berkaitan dengan strategi. Berkaitan dengan isi dan strategi yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan siswa. Nah, ini yang juga penting dilakukan supaya penyusunan desain pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu bukan berdasarkan imajinasi guru, ya, bukan berdasarkan imajinasi guru, tetapi berdasarkan siswanya. Karena itulah maka guru harus memahami karakteristik siswa. Dia pembelajaran cocok. Karena pembelajaran ini bukan untuk guru. Desain pembelajaran itu hakikatnya untuk siswa. Bagaimana supaya siswa itu bisa belajar dengan baik. Ya, itu yang saya kira sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah teaching process. Ya. Teaching process. Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan teaching organization. Yang kedua berkaitan dengan prosesnya. Ya, berkaitan dengan prosesnya. Nah, pertanyaannya adalah, are teachers' communication skills effective in promoting student learning? Jadi yang perlu dipertanyakan oleh guru. Jadi guru ini bertanya untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri, apakah ya, keterampilan komunikasi guru yang efektif di dalam mendorong, di dalam mengangkat, ya, memajukan pembelajaran siswa. Jadi ini
ini juga menjadi kunci ya. Kunci dalam proses pembelajaran itu sebenarnya di mana? Kuncinya adalah pada communication, ya, pada komunikasi. Bagaimana guru bisa berkomunikasi dengan efektif dengan peserta didik. Nah, itu yang saya kira penting sekali. Lalu yang ketiga adalah feedback, ya, feedback and follow up. Feedback and follow up. Pertanyaan yang perlu diperhatikan oleh guru adalah, are teachers able to provide appropriate feedback? Apakah guru itu dapat menyediakan feedback yang cocok? Cocok dengan siapa? Cocok to students. Ya, cocok dengan siswa. Untuk apa? To help them improve. Ya, to help them improve. Untuk membantu mereka berkembang, membantu mereka meningkat, untuk peningkatan kemampuan mereka. Nah, inilah beberapa hal penting yang dilakukan, yang perlu dilakukan oleh guru agar supaya guru itu bisa mendesain pembelajaran dengan baik. Itu ya. Baik, mohon izin sebentar ya, bentar. Oke, mohon maaf. Jadi ini yang sebenarnya penting. Jadi bukan heboh soal 1 lembar ya, bukan menyoal mau 5 lembar, mau berapa lembar. Itu saya kira bukan substansi. Tapi saya juga nggak tahu lah. Tapi kenapa kok itu menjadi seolah hal yang sangat sangat penting. Yang penting bukan di situ. Yang penting itu ruh dari desain pembelajaran itu. Dan ruhnya itu yang membuat adalah guru. Dan itu di guru. Jadi bukan di 1 lembar, 2 lembar, 5 lembar mau atau 10 lembar itu bukan masalah. Tapi memang agak aneh ya, kita itu di tempat kita memang ya gitulah, seperti itu ya. Sehingga lalu bahkan itu menjadi kebijakan pada tingkat politik, RPP 1 lembar. Itu menurut saya bukan di situ tempatnya. Ya, bukan di situ tempatnya. Tetapi yang lebih substansi, bagaimana guru itu bisa menyiapkan desain yang sesuai. Bagaimana organisasinya, bagaimana prosesnya, bagaimana feedback-nya. Nah, ini yang kuncinya itu di tiga performance indikator ya, 3 indikator kinerja guru. Itu di situ itu dalam kaitannya dengan pembelajaran. Nah, itu mau dibuat beberapa lembar ya boleh. Mau dibikin 1 lembar kalau cukup ya enggak apa-apa. 2 lembar juga enggak apa-apa. Jadi yang penting bukan lembarannya, ya. Yang penting bukan lembarannya. Tapi bagaimana guru mampu mengorganisasikan pembelajaran itu. Guru mampu dalam proses pembelajaran. Ini guru mengembangkan keterampilan komunikasi. Guru mampu melakukan feedback dan follow up. Itu yang penting. Ya, jadi ada dalam pembelajaran itu juga ada refleksi, ya, refleksi. Nah, refleksi itu perlu ada feedbacknya, ada umpan baliknya, apa yang harus dilakukan oleh guru dan apa tindakan untuk perbaikannya. Jadi ini saya kira yang justru lebih penting dibandingkan dengan persoalan-persoalan teknis soal jumlah halaman RPP. Baik, berikutnya
Ya, kalau di dalam peraturan tadi itu memang digunakan istilah desain ya, istilah desain pembelajaran. Jadi di situ desain pembelajaran dirancang dalam, jadi di sini ada kata-kata desain ya, seperti yang tadi kita lihat itu juga ada kata desain. Nah, kemudian di sini silabus ya, wujudnya itu adalah silabus dan RPP. Nah, jadi desain di sini yang dimaksud adalah dua hal itu. Wujud konkretnya desain pembelajaran itu dituangkan dalam bentuk silabus dan RPP. Nah, silabus dan RPP itu mengacu pada standar isi. Pada standar isi. Yang dalam Permendikbud 2016 itu dituangkan dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 ya. Itu ada standar isi. Nah, silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Di silabus itu menjadi acuan. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi satu RPP itu bisa tidak hanya satu kali pertemuan, bisa lebih, bisa dua, bisa tiga, sesuai dengan kompetensi yang akan dibelajarkan. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai KD atau kompetensi dasar. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaan terutama mengenai posisi guru ya, kaitannya dengan pengembangan desain ini. Ini kita lihat ya, kerangka kerja penyusunan silabus dan peran guru pada KBK. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa pembagian tugas yang dibuat di dalam ketentuan yang lama ini ya. Ini yang berwarna kuning ya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan ini itu dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi di sini yang pedoman dan silabusnya ini sudah ada, kemudian satuan pendidikan atau guru itu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian pembelajaran dan penilaiannya, lalu juga menentukan buku teks. Ya, buku teks. Ini di sini. Nih. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lihat KTSP 2006. KTSP 2006 ini ada perbedaan. KTSP 2006, kalau tadi silabus, pedoman dan silabus itu menjadi ranahnya pemerintah. Tapi dalam ini seperti ini ya. Tetapi dalam KTSP 2006 silabus, RPP, pembelajaran dan penilaian serta buku teks ini menjadi ranahnya satuan pendidikan atau guru. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau kita baca dari sini, ini menunjukkan bahwa dalam konsep kurikulum 2006 ya, yang dikenal dengan KTSP 2006 itu otonomi sekolah dan guru itu cukup luas. Guru dan satuan pendidikan itu mempunyai otonomi yang luas, memiliki kewenangan ya untuk mengatur pembelajaran itu cukup luas. Ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, sebelumnya ini
hanya pada RPP pembelajarannya dan buku teks. Kalau ini lebih luas. Jadi ada termasuk silabus itu. Nah, sekarang kita lihat pada kurikulum 2013. Ya, 2013. 2013 ini kalau kita bandingkan dalam konteks waktu ya, ini kita mundur lagi. Mundurnya di mana? Karena kesatuan pendidikan maupun guru ini hanya pada pembuatan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian, serta buku pengayaan. Buku teks ini ditarik ke pusat. Silabus juga ke pusat, panduan juga. Jadi pemenangnya ini dipersempit. Dipersempit. Artinya apa? Kalau kita menggunakan konsep sentralistik atau desentralistik, bahwa kurikulum 2013 nuansa sentralistiknya lebih kuat. Lebih sentralistik. Silabusnya dari pusat, buku teksnya juga dari pusat. Kalau bahkan tapi sebelumnya enggak. Sebelumnya ini buku teks menjadi ranahnya sekolah. Sehingga sekolah punya kewenangan untuk memilih, menentukan. Bahkan silabusnya ini otonominya lebih luas. Nah, kemudian pada sebelumnya lagi juga, meskipun silabus dari atas, ya, tapi ini buku teks masih menjadi ranahnya sekolah atau guru. Nah, itu kalau kita baca ya dari segi kewenangan satuan pendidikan maupun juga guru. Jadi kurikulum 2013 itu lebih sentralistik dalam hal pelaksanaan pendidikan dan khususnya pembelajaran. Itu kalau mungkin bisa kita simpulkan ya dari sisi itu. Karena dan ini memang menjadi masalah, Artinya ketika polanya seperti itu, ini kekuasaan yang lebih dominan itu di pemerintah pusat. Pada tingkat satuan pendidikan itu sangat terbatas ya, sehingga hanya sebagai pelaksana itu tidak punya otoritas yang lebih luas. Nah, mungkin punya maksud tertentu ya yang ya kita tidak tahu. Nah, itu gambarannya seperti itu. Silakan sampai di sini kalau ada yang mau disampaikan. Kalau ada yang mau menyampaikan, silakan. Saya, Bapak, coba. Ya, silakan Mas Muiz. Dalam pengembangan RPP, itu ada teorinya tidak, Pak? Ataukah kita hanya langsung mengacu pada KD yang akan dituju? Ya, teori tentu ada. Teori itu ada. Jadi gini, contohnya begini ya, misalnya dalam pengembangan RPP, ya dalam pengembangan RPP ini kan ada tahap-tahap. Ada tahap-tahap, misalnya ada tahap pengembangan indikator. Nah, itu ada teorinya. Bagaimana teori mengembangkan indikator? Ada tahap pengembangan materi. Ada teorinya. Bagaimana pengembangan materi? Pengembangan penilaian. Ada teorinya. Pengembangan media, pengembangan alat, ya itu ada teori. Maksudnya misalnya bagaimana cara memilih media yang cocok, misalnya itu ada teorinya. Kemudian evaluasi itu ada teorinya. Jadi bukan teknis semata, rutinitas itu ya tidak. Itu mestinya harus didasarkan pada pemahaman. Nah, apalagi dalam era sekarang ini yang ada tuntutan ya, misalnya konsep-konsep bagaimana pembelajaran itu harus dikaitkan dengan teknologi. Teknologi
kemudian psikologi, knowledge ya. Itu perlu pemahaman tentang konsep maupun juga teori. Itu Mas. Baik, ada lagi? Silakan. Izin Bapak. Ya, silakan Mas. Mas Abdurrahman. Dalam artikel atau makalah ini apakah ada ditambahkan Pak atau hal-hal yang kurang pada artikel tersebut dan makalah tersebut? Iya, iya nanti tentu ada ya, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan supaya ya supaya artikel itu tidak hanya seperti juknis ya. Supaya artikel itu harus beda dengan juknis. Jadi harus ada ada konsep-konsepnya, kemudian juga ada diskusinya. Maksudnya ada pembahasannya. Ya, ada pembahasan misalnya contohnya adalah pengembangan. Jadi bukan hanya misalnya mengembangkan langkah-langkah pengembangannya ini menyebutkan itu, bukan hanya itu, tetapi perlu dibahas misalnya pengembangan materi. Ya, bagaimana pengembangan materi? Nah, di situ ada pembahasan. Pengembangan tujuan bagaimana? Di situ ada pembahasan. Saya kira di antara poin pentingnya di situ supaya ya konsep pengembangan silabus dan RPP itu memiliki nuansa pembahasan lah yang lebih saintifik gitu, bukan bersifat teknis. Itu Mas Omar ya. Oke, ada lagi? Ya, saya Bapak. Ya, silakan Mas Brahman. Baik. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi saya ingin menanyakan terkait mungkin ini lebih mengarah ke MPI, Pak ya, manajemen pendidikan Islam. Tapi menurut saya ini saya rasa penting untuk ditanyakan karena meminjam istilah Pak Mukawim itu pendidikan sekarang ini lebih mengedepankan yang sifatnya hilir daripada hulu. Artinya lebih pendidikan ya sesuai yang disampaikan oleh Bapak tadi juga lebih menekankan kepada hal-hal yang sifatnya struktural daripada. Maaf Mas, ini kok suaranya, halo Mas, ini kok gebluduk itu apa ya? Udah jelas Pak? Bukan jelas, tapi ada suara-suara yang gebluduk itu loh. Oh gitu. Nah itu suara apa itu? Masih Pak? Nah sekarang udah enggak. Nah, itu muncul lagi. Angin mungkin Pak. Hah? Oh mungkin ini laptop Pak. Sorry. Iya. Sudah nggak ada Pak ya? Ya, ada mungkin selain ini ada perangkat yang lain yang dihidupkan? Laptop aja ini Pak. Oh ya. Oh kayak ada angin, kipas angin geruduk gitu loh. Jangan-jangan hanya di tempat saya ya, di tempat lain nggak ada suara itu ya? Sama Pak. Sama ya? Masih Pak. Sudah selesai Pak? Ya sudah berkurang. Oh, okay. Ya. Baik. Jadi gini Pak, mungkin ini ya ke NPI Pak, cuman sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak. Saya juga sepemikiran tadi bahwa bahwa memang pendidikan kita sekarang ini lebih menekankan kepada hal-hal yang sifatnya hilir daripada hulu. Artinya lebih memintakan kepada sifatnya struktural daripada menekankan kepada istilah Bapak tadi ruh daripada pendidikan itu sendiri atau lebih tepatnya guru.
yang ingin saya tanyakan di sini terkait pendidikan. Pengalaman empiris saya bahwa kinerja guru dalam membuat perangkat pembelajaran secara umum itu sangat-sangat lemah sekali, Pak. Sangat lemah sekali. Itu pengalaman empiris saya dulu pernah mengajar setahun 2 tahun. Nah, itu yang demikian itu diakibatkan karena apa, Pak ya? Lebih dominan diakibatkan karena apa? Mungkin kelemahan dari lembaga pendidikan Islam itu sendiri, baik itu dari ranah kepala sekolahnya, pemerintah ataupun gurunya. Yang lebih dominan itu mana, Pak? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua itu bagaimana strategi kepala sekolah menindaklanjuti problematika demikian? Saya rasa begitu, Pak. Mohon tanggapan. Baik, ya. Kalau yang terkait dengan tadi ya arus pendidikan seperti itu ya mungkin karena pendidikan di Indonesia itu muatan politiknya terlalu besar. Ya, muatan politiknya itu terlalu besar sehingga ya implikasinya seperti itu tadi. Jadi urusan-urusan yang sebenarnya menjadi inti dari pendidikan itu boleh dikatakan kurang, ya, karena banyak hal itu nanti kembalinya itu kepada persoalan-persoalan politik pendidikan. Ya, tapi ini mungkin nanti bisa juga diteliti ya, apa iya ya. Tapi setidaknya dari beberapa hasil penelitian ya itu menunjukkan seperti itu, bahwa faktor politik pendidikan itu lebih dominan daripada aspek akademik ya. Itu sudah banyak penelitian yang mengungkapkan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau sekarang ini kemampuan guru mungkin relatif masih perlu ditingkatkan, atau dengan kata yang lebih vulgar ya, itu bahwa guru kita memang masih sangat kurang. Dari hasil apa itu dulu pernah ada tes kinerja guru apa itu ya, itu guru kita itu yang layak itu mungkin nggak ada separuh. Guru-guru di Indonesia ini bukan hanya swasta, semuanya guru-guru yang layak ya, layak itu maksudnya menurut standar ya. Artinya standar itu kan bisa dibuat, bisa dilonggarkan, bisa diketatkan. Tapi standar yang pernah dilakukan, memang guru-guru itu yang layak mungkin nggak ada separuh. Itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Jadi kita memang menghadapi problem yang tidak ringan. Realitasnya seperti itu. Nah, apalagi proses rekrutmen guru ini kan masih mungkin sisa-sisa lama itu masih belum hilang sepenuhnya ya. Artinya pada masa-masa lampau seleksi guru itu mungkin kan tidak betul-betul menggunakan prinsip kompetensi, profesionalisme. Tetapi mungkin prinsip yang lain yang dipakai. Akibatnya apa? Yang diperoleh guru-guru yang memang tidak punya kompetensi cukup untuk pembelajaran. Nah, itu sampai sekarang. Dan mungkin saya nggak tahu sistem rekrutmen sekarang ini apa sudah betul atau tidak juga saya nggak tahu. Jangan-jangan juga tidak banyak berubah. Nah, selama sistem rekrutmen guru ini tidak diperbaiki, itu juga akan mengulang masalah yang sama. Bahwa guru-guru yang diterima sebagai guru itu mereka belum memiliki kesiapan yang cukup. Belum memiliki kompetensi yang cukup. Nah, mestinya itu harus ditindaklanjuti. Ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu apa? Ya, ada program-program peningkatan kompetensi berkelanjutan. Teorinya sudah ada teorinya. Teorinya sudah ada yang disebut dengan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Itu sudah ada.
tapi pelaksananya mungkin belum maksimal. Mestinya guru-guru itu banyak diberi pelatihan. Setiap ya mungkin tidak setiap semester, setiap tahun paling tidak itu perlu dicas. Baik itu yang berkaitan dengan teknis maupun berkaitan dengan substansi. Nah, selama ini guru seumur-umur jadi guru nggak pernah dilatih. Bagaimana mau meningkat? Jadi guru itu hanya mengandalkan kemampuan-kemampuan yang diperoleh ketika mereka itu kuliah dulu di LPTK. Misalnya si A, ya, si A sekarang diangkat menjadi guru di tahun 2021. Nah, dia itu pengetahuan dan keterampilannya diperoleh 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang saja itu mungkin sudah mulai perlu ada penyesuaian. Belum lagi nanti ditambah waktu semakin berkembang, sementara dia tidak punya bekal yang lebih baru. Nah, akibatnya kan pengetahuan dan keterampilannya semakin ketinggalan. Maka ketika guru dibiarkan seperti itu, ya berat. Nah, karena apa? Karena guru nggak mungkin dia untuk belajar secara mandiri, nggak mungkin. Kenapa? Gajinya sedikit, kecil. Dari mana dia mau belajar lebih ya misalnya? Nggak bisa. Untuk transport aja mungkin banyak yang kurang, nggak cukup. Apalagi mau misalnya untuk kursus, untuk apa, nggak bisa. Nah itu faktanya seperti itu. Sehingga ya selama problem-problem itu tidak diatasi secara sistematis, ya itu akan terus berulang. Ya, akan terus berulang. Ya, kepala sekolah juga nggak bisa berbuat banyak. Tetapi yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah menghadapi kenyataan itu ya tidak ada lain kecuali pelatihan. Pelatihan itu merupakan bentuk pengembangan keprofesionalan berkelanjutan sebenarnya. Nah, itu yang harus dilakukan, sering dilakukan. Saya melihat ada beberapa sekolah yang maju ya, sekolah yang sudah maju. Mereka secara swadaya itu melakukan pelatihan untuk guru-gurunya setiap semester. Jadi setiap semester mereka itu dicas gitu ya, dicas ada upgrading lah. Kalau bahasa lamanya itu ada upgrading, di-upgrade. Nah, kalau guru itu tidak pernah di-upgrade, itu akhirnya secara alami itu akan downgrade secara otomatis. Semakin lama kan semakin aus ya guru itu ya, semakin aus. Nah itu problem yang dihadapi. Mungkin kita juga bisa belajar dari negara-negara yang lain, dari tetangga gitu ya. Problem-problem itu saling berkaitan sehingga tidak bisa kita hanya mengambil salah satunya. Jadi harus dimulai dari seleksi gurunya, nanti pembinaannya, lalu juga tidak lupa supervisinya. Sekarang bagaimana supervisi pendidikan atau kepengawasan pendidikan, berjalan tidak, berjalan efektif apa tidak? Nah, itu kan sebuah sistem yang mestinya harus berjalan secara simultan. Tapi dalam kenyataannya kelihatannya tidak berjalan. Termasuk di sekolah-sekolah ya milik pemerintah sekalipun. Ya kalau milik pemerintah lumayan lah karena petugas-petugasnya itu digaji ya, ada petugas pengawas pendidikan. Tapi kalau sekolah-sekolah swasta itu sangat minim ya pembinaan dari pengawas. Pembinaan dari pengawas pun itu mestinya kan ada supervisi, ya, macam-macam supervisi ya. Misalnya ada supervisi akademik, supervisi klinis. Tapi yang terjadi selama ini apa? Lebih cenderung pada supervisi administratif. Hanya menanyakan sudah membuat RPP atau belum, RPP-nya seperti apa, rencana tahunannya seperti apa, rencana semesterannya seperti apa. Tetapi bagaimana guru mengajar di kelas itu ya nyaris tidak terpantau. Nah itu permasalahan itu harus diselesaikan ya secara bersama-sama. Kebijakannya juga harus jelas. Kemudian nanti rekrutmen gurunya
juga bagus, pembinaannya baik, pengawasannya juga berjalan efektif. Nah, itu baru guru itu akan bisa meningkat ya. Sebenarnya guru-guru kita ini luar biasa etosnya. Jadi etos kerjanya itu sangat bagus. Ya, jadi istilahnya kalau istilah Pak Anies Baswedan, karakter moral guru-guru kita itu rata-rata sangat bagus. Tapi karakter moral itu tidak cukup, harus didukung dengan karakter kinerja. Nah, karakter kinerja membutuhkan tadi keterampilan, tambahan pengetahuan dan seterusnya. Itu Mas Abdurrahman ya. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih kepada semuanya, Mas Komarudin. Nanti silakan disempurnakan, termasuk similarity-nya ya. Similarity-nya. Ya, nanti disempurnakan. Terima kasih, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, Bapak. Assalamualaikum. Gimana? Untuk pengiriman tugasnya hari ini ya terakhir atau gimana? Ya, iya, dulu kan kesepakatannya begitu. Tapi kalau enggak ya besok. Ya, paling mungkin sebelum hari Ahad lah ya. Itu ada tulisannya 18 November. Gimana? Kemarin tuh ada yang tanya saya, Mas Itmam. Itu kan sudah dimansuh ya dulu ya. Oh, udah dimansuh. Ya, itu udah dimansuh. Jadi sudah tulisannya nggak dihapus. Itu kan dulu waktu rencana awal itu. Okay. Tapi kemarin kan sudah kita sepakati dengan kesepakatan baru. Ya, itu yang berlaku. Jadi ya mungkin sampai hari Sabtu lah ya. Ini masih Kamis, Jumat, mungkin Sabtu bisa dikirim. Gitu ya. Untuk similarity itu, Pak. Boleh. Oh, Mas? Gimana, Mas? Untuk similarity itu untuk plagiatnya itu minimal berapa ya, Pak? Karena 25. 25. Terus untuk ya. Misalnya kita centang quote-nya itu, Pak, nggak kena bibliografinya itu bisa yang itu dua hal yang disetting itu dua hal aja. Jadi di quote sama di bibliografi itu di exclude boleh. Ya, boleh, exclude bibliografi, exclude quotes ya. Jadi tentang yang lain-lain nggak usah. Itu di ya itu aja dua hal itu. Silakan. Oke, saya kira begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Saya pamit ya. Ya, sampai ketemu. Punya Mbak Firda 0% loh, Mas lalu. Ya, itu. Saya praprase pertama itu saya dapat 25% ya. Tapi mungkin nanti paragraf sedikit-sedikit nanti ya pakai itu. Luar biasa. Belajar sama Firda. Firda itu kemarin 0% loh. Hebat banget ya. Ya kalau fokus, tapi saya ini dikejar deadline. Oh, tapi bisa Sabtu katanya Bapak tadi ya? Iya, Mas. Sabtu, Mas. Insya Allah 0% sama-sama.